صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Bapak-bapak, ibu yang bersama tim Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar rahmatnya, karunia-Nya, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang diberikan ini kita dapat bersyukur dengan sebaik-baiknya. Bisa kita isi dengan amal soleh dan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya setia hingga yang nanti. Dan semoga kita semua termasuk pengikutnya yang taat kepada apa yang telah beliau contohkan, sehingga yang nanti kita diakui dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapak, alhamdulillah para sekalian sampai di masjid kita. Tadi saya juga sempat khawatir beliau karena hujan di sekolahnya itu lebat sekali. Tapi alhamdulillah Allah berikan keselamatan kepada beliau sehingga bisa selamat sampai di sini. Begitu, mari sama-sama kita simak, kita ikuti apa yang nanti disampaikan, yaitu kajian kita pada Ustaz yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam kamusnya orang mukmin tidak ada istilah hari buruknya. Semua itu adalah hari yang baik. Kenapa? Karena seluruh yang terjadi pada diri seorang mukmin itu sudah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi seorang mukmin ketika meyakini apa yang terjadi pada dirinya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu memang sudah sebuah perkara yang harus dilakukan. Termasuk ketika kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita, itu pun sesungguhnya bisa jadi ketetapan yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Kita berangkat pagi, di perjalanan macet, tambah hujan. Itu adalah sesuatu yang tidak nyaman mungkin buat kita. Tetapi justru bisa jadi ketetapan itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dengan adanya macet, dengan adanya hujan, justru mungkin Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kenapa kemudian lahirlah di surat Al-Hujurat
Kenapa setiap mukmin itu diminta untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berpositif thinking, berpikir positif terhadap ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Maka sekali lagi, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah sudah sesuai dengan ketetapan Allah yang memang sudah Allah tentukan dan terbaik untuk kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada Al-Hikmah Ar-Rabi'ah, hikmah yang keempat dari Kitabul Ahkam, kumpulan hikmah-hikmah yang ditulis oleh Syekh As-Sakandari. Al-Hikmatur Rabi'ah, hikmah yang keempat. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Dalam kitab di Al-Hikmah Ar-Rabi'ah, di hikmah yang keempat ini diawali dengan sebuah peringatan, sebuah anjuran yang disampaikan oleh penulis dengan menggunakan kalimat perintah, arih nafsaka minat tadbir. Ma mana arih? Arih itu dalam bahasa Arab merupakan kalimat perintah, diambil dari kata roha yaruhu, rohatan, kemudian perintahnya arih. Artinya dia memiliki beberapa makna, tetapi yang paling masyhur maknanya adalah rohah itu sama dengan istirahah, istirahatkanlah. Ya, jadi roha yaruhu itu artinya istirahatkanlah. Walaupun mungkin ada pemaknaan yang lain seperti misalnya pergilah atau tinggalkanlah. Karena orang-orang biasanya kalau mengusir sesuatu dengan ruh, itu artinya pergilah, pergi, tinggalkan. Nah, tapi ini bahasa arih di sini, padanan katanya yang tepat adalah istirahatkanlah. Mungkin juga dia bisa bermakna legakanlah, lapangkanlah. Tetapi sekali lagi makna yang lebih tepat padanannya di kalimat di hikmah yang Ar-Rabi'ah ini, keempat ini adalah istirahatkanlah. Apa yang diistirahatkan? Nafsaka. Yang diistirahatkan adalah nafsaka, dirimu atau jiwamu. Karena kata nafsun itu bisa bermakna jiwa, bisa bermakna diri, atau mungkin juga bisa bermakna hawa nafsu yang sering kita padankan dengan dalam bahasa Indonesia. Nafsun kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Ada yang bermakna baik, kemudian ada juga yang bermakna buruk dari kata nafsun sendiri. Contoh misalnya di dalam surat Yusuf, Allah menyebutkan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, sesungguhnya yang disebutkan di dalam ayat ini nafsunya adalah nafsu ammarah. La ammaratum bisu, nafsu ammarah, nafsu amarah. Kenapa disebut nafsu amarah, ammarah? Karena memang nafsu ini lebih kepada mengajak keburukan. Nafsu ammarah, dia lebih mengajak kepada keburukan-keburukan, selalu mengajak kepada keburukan. Misalnya menghina, mengejek. Nah, itu nafsu ammarah.
Ya, dan dia lebih kepada nafsunya lebih kepada internal atau sosial kepada orang lain. Maka disebut dengan nafsu ammarah. Ada juga Allah menyampaikan di dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Disebutkan di sini dengan nafsunya kalimat nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu adalah nafsu yang dia sama mungkin merusak, tetapi lebih kepada internal diri sendiri. Contoh misalnya putus asa, kecewa, kemudian khawatir yang berlebihan, itu disebut dengan nafsul lawamah. Tapi ada juga yang ketiga, Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat ke-27 sampai 30 dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, nafsu yang tenang. Apa nafsu yang tenang? Nafsu yang tenang itu adalah jiwa yang dia tidak terpengaruh dengan segala situasi dan kondisi. Dalam kondisi susah tetap bahagia, dalam kondisi bahagia ya dia akan bahagia. Itu jiwa yang tenang. Makanya kenapa kemudian Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fajr ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli jannati, kan. Di situ masuklah ke dalam surga-surga. Jadi mereka-mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, jiwa yang tidak kemudian pernah merasakan kesedihan, kesulitan, karena menganggap bahwa semua kesulitan dan kesedihan itu utamanya dari Allah dan nanti Allah yang akan menyelesaikan. Itulah yang kemudian disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka ketika Ibnu Athaillah Sakandari di sini mengingatkan kita, istirahatkanlah nafsumu, ya, nafsu jiwamu diminta untuk diistirahatkan. Nafsu yang mana? Ya tadi nafsu-nafsu yang lawamah, nafsu-nafsu yang amarah itu diminta untuk diistirahatkan. Ya, diminta untuk diistirahatkan. Diistirahatkan dari apa? Diistirahatkan di sini dari minat tadbir. Diistirahatkan dari tadbir. Nah, ini kalau kita belajar ilmu tasawuf memang harus terbiasa dengan istilah-istilah baru. Ya, karena memang ada istilah-istilah baru yang kemudian disebutkan yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kita, nafsu kita ataupun diri kita, jiwa kita diminta untuk diistirahatkan sejenak. Bahkan kalau perlu diistirahatkan sama dari apa? Minat tadbir, dari tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir itu dalam bahasa Arab dabbaro yudabbiru tadbiron, artinya mengatur. Ya. Maka pengaturan apa yang disebutkan di sini nanti akan kita jelaskan. Tetapi yang diminta oleh Ibnu Athaillah Sakandari hikmah yang keempat ini, diminta bagi kita jiwa-jiwa yang selama ini menjadi ahlul asbab untuk bisa beristirahat. Dari mengistirahatkan jiwanya dari tadbir, dari pengaturan-pengaturan, dari mengatur hidupnya dengan dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah, di bab yang kedua saya pernah menjelaskan tentang ahlul tajrid wa ahlul asbab. Nanti akan saya hubungkan kenapa kemudian diminta untuk mengistirahatkan jiwa kita dari tadbir. Kita mau kembali lagi ketika dijelaskan tentang ahlul tajrid wa ahlul asbab. Ahlul tajrid itu adalah mereka-mereka yang hidupnya itu hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sudah urusannya semuanya karena Allah, lillah. Mereka lagi tidak memikirkan sebab akibat kenapa mereka hidup di dunia.
yang dipikirkan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dan di dalam praktek amal kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ahlu tajrid. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ahlu tajrid itu? Ahlu tajrid itu banyak. Mereka para nabi bisa disebut ahlu tajrid. Kenapa? Karena mereka adalah hamba Allah yang terpilih. Tapi apakah kemudian pada saat ini tidak ada ahlu tajrid? Banyak. Mungkin di tengah-tengah kita juga banyak ahlu tajrid. Ya, mereka yang hidupnya sudah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang tujuan hidupnya untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita contohkan misalnya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah perempuan salah satu contoh ahlu tajrid. Beliau ketika dilahirkan oleh ayahnya, keluarga Imran pada saat itu diperintahkan, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepada Allah. Maka dibuatkanlah mihrab. Mihrab itu tempat beribadah. Ya, tempat beribadah semacam rumah, tapi mihrab yang memang dia beribadah di situ, melakukan seluruh aktivitas di situ tanpa keluar. Ya kan? Kalau Maryam itu berarti sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kemudian dikondisikan oleh keluarganya menjadi ahlu tajrid. Dia tidak kemana-mana, hidupnya untuk ibadah, dan dia mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian Maryam protes kepada Allah? Tidak. Kenapa? Karena kalau dia protes kepada Allah, in hatta darajatuh. Jadi ketika dia protes kepada Allah, maka akan menurun derajatnya jadi dari ahlu tajrid menjadi ahlul asbab. Nah, Maryam tidak berprotes, tidak dia mengeluh, dia tidak protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuatkan mihrab oleh ayahnya, beribadah di sini. Semua kebutuhannya disiapkan oleh keluarganya. Maryam tidak pernah kenal dengan dunia luar. Hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia benar-benar wanita suci yang tidak mengenal dunia luar, bahkan tidak mengenal laki-laki. Kan Maryam diberikan mukjizat oleh Allah bisa mengandung Nabi Isa alaihi salam tanpa disentuh oleh laki-laki, bukan tanpa ayah, ya, bukan tanpa suami. Kalau sekarang, kalau perempuan sekarang tanpa suami kan banyak, tapi ini Maryam tanpa disentuh oleh laki-laki. Hidupnya untuk beribadah. Karena kedekatan dengan Allah, maka ahlu tajrid ini mereka semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedekatan dengan Allah. Contoh misalnya Zakaria itu kan adalah pamannya Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dia melihat Maryam yang begitu pengabdiannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Zakaria tergetik hatinya untuk membantu Maryam. Maka kata Zakaria, biarkan saya yang akan mencukupi kebutuhannya, biarkan saya yang akan menyediakan makanan, sandang, pangan gitu buat Maryam. Setiap hari dikirimkan makanan ke mihrabnya Maryam, tanpa harus bertemu dengan Maryam, ditaruh saja, ditaruh di mihrabnya. Tapi ketika setiap kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Ya. Zakaria menemukan di dalamnya sudah tersedia makanan. Ya, bayangkan, mihrabnya tidak pernah dibuka, tidak pernah tersentuh oleh orang lain kecuali keluarganya saja. Bahkan sudah terjadi kesepakatan yang akan memberikan makanan itu adalah Zakaria. Tapi ketika Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, itu selalu ditemukan makanan. Dari mana makanannya?
Setiap yang kullama dakhala, karena setiap bahasan di dalam Al-Qur'an kan kullama dakhala 'alaiha. Setiap masuk dakhala 'alaiha al-mihrab, setiap masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Di situ sudah ada makanan tersedia. Bahkan makanan buah-buahan saja tersedia. Yang buah-buahan pada saat itu tidak musim pun sudah ada di mihrabnya Maryam. Di tempatnya Maryam berdiam diri. Maka ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa, kemudian bertanyalah Zakaria kepada Maryam. Qala, bertanya, dari mana rizki ini? Maka kemudian Maryam menjawabnya apa? Ini ke ahlu tajrid, bahasanya ahlu tajrid. Qalat huwa min indillah. Maka kemudian berkata Maryam, ini dari Allah. Bisa gitu. Ini dari Allah. Dilanjutkan dengan ayatnya, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa saja tanpa perhitungan. Jadi luar biasa. Ini ahlu tajrid, mereka sudah tidak memikirkan lagi urusan sebab akibat. Kalau kita kan masih ikhtiar, mau dapat makanan kita harus kerja. Itu ahlul asbab. Kalau ahli tajrid enggak, mereka tinggal meminta sama Allah, Allah sediakan. Kita bisa nggak jadi ahli tajrid? Bisa. Ya, kita sedang menuju ke sana. Kenapa? Karena memang mayoritas kita adalah ahlul asbab. Kita sedang menuju ke sana yang kita meminta kepada Allah langsung disediakan oleh Allah. Itu ahli tajrid disebutnya. Ya, itu Maryam. Ya, kalau dia meminta kepada Allah, hari itu juga hadir. Ya. Dia tidak meminta anak, Allah hadirkan anak kepadanya. Bahkan anaknya kemudian disebut dengan lahirnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu Maryam. Ya. Kemudian ada lagi contoh misalnya Imam Nawawi yang kitabnya sering dibaca di kajian Ustaz. Subhanallah. Ya. Arba'in itu kan salah satu hadis Arba'in itu adalah salah satu karangannya Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi itu salah satu ulama yang tidak menikah. Ya. Yang tidak menikah. Padahal nikah itu kan sunnah. Bukan wajib ya, nikah itu sunnah. Jadi kalau ada yang kemudian wajib nikah, sunnah. Man raghiba an sunnati falaysa minni, tetapi bagi siapa yang tidak menjalankan sunnahku, dia bukan golonganku, kata Rasul. Imam Nawawi itu tidak menikah. Kenapa tidak menikahnya? Nanti kalau kita baca buku, ada buku al-ulama al-uzzab, ulama-ulama yang tidak menikah, termasuk Ibnu Taimiyah. Tidak menikah. Padahal itu adalah sunnah Rasul yang dianjurkan. Kenapa? Karena saking sibuknya Imam Nawawi menuntut ilmu, dia lupa menikah. Ya. Dia menuntut ilmu karena Allah. Dia setiap mencari ayat, hadis, kemudian mempelajari ayat dan hadis lillah karena Allah Subhanahu wa taala, sampai dia lupa memikirkan dirinya sendiri. Ya. Memikirkan dirinya sendiri sehingga kemudian dia lupa bahwa dia juga harus menikah, dia punya tanggungan, tetapi dia tidak melakukan itu. Sampai akhirnya ketika Allah memanggilnya, Imam Nawawi belum menikah. Ya, itu ahlu tajrid karena disibukkan dengan menuntut ilmu. Maka ketika apapun yang diminta oleh Imam Nawawi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlu tajrid, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam bidang tasawuf, perempuan yang lain biasanya ada Rabi'ah al-Adawiyah. Itu adalah wanita ikonnya ilmu tasawuf. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah, yang dia syairnya terkenal, syairnya yang terkenal, kalau saya beribadah kepadamu karena takutnya api neraka, maka bakarlah aku dengan api nerakamu. Kalau saya beribadah kepadamu karena mengharapkan surga, maka jangan masukkan aku ke dalam surgamu.
Itu syairnya yang terkenal Rabi'ah Al-Adawiyah. Kenapa? Karena dia sudah menggantungkan seluruh amalnya, seluruh aktivitas hidupnya kepada Allah. Itu ahlu tajrid. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan ya karena Allah lillah, ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup saya. Beda dengan kita ahlul asbab. Ahlul asbab itu kita sebab akibat. Ya. Ketika hujan, kita pasti kan berpikir, ntar dulu lah, hujan, udah nggak usah kerja dulu, nggak usah pergi dulu lah. Ini kan sebab akibat. Ada sesuatu yang menghalang. Kalau orang-orang yang ahlul tajrid, mereka tidak lagi berpikir ketika Allah sudah memerintahkan ini, ya mereka akan lakukan. Itu ahlul tajrid. Kalau ahlul as kita kan ahlul asbab. Ahlul asbab itu ya tidak, kita masih berpikir bahwa saya ketika mau kenyang, saya harus berusaha untuk mencari nafkah. Gimana caranya biar saya kenyang? Saya harus cari duit. Saya harus cari uang. Itu ahlul asbab. Nah, apakah kemudian salah jadi ahlul asbab? Tidak salah. Nah, tinggal kita bagaimana memaksimalkan, karena kita sudah diciptakan menjadi ahlul asbab, kita tinggal memaksimalkan diri kita agar kita bisa sedikit demi sedikit menjadi ahlul tajrid. Kan banyak orang yang sekarang mereka tidak usah bekerja lagi, tetapi kemudian penghasilannya sudah di mana-mana. Kan banyak orang-orang yang sudah istilahnya sudah berdamai dengan kehidupannya, dia hanya tinggal tunjuk tuh gitu. Udah sudah jadi, uangnya sudah di mana-mana gitu. Itu bisa jadi ahlul tajrid. Kan banyak orang yang tinggal dirikan masjid di sini, mendirikan masjid di sana, mendirikan ini di sana, uangnya mengalir terus, itu rizkinya mengalir terus. Itu ahlul tajrid. Karena memang Allah yang sudah mencukupinya. Dan ketika kita mau masuk ke ahlul tajrid, istilah kita berlomba-lomba untuk jadi ahlul tajrid, kita berproses saja untuk nanti naik ke ahlul tajrid. Selama ini kita menjadi ahlul asbab, ya maka kemudian maksimalkan menjadi ahlul asbab. Nah, ahlul asbab itu adalah mereka-mereka yang masih tadi hubungannya sebab akibat, hubungannya untung rugi. Saya beramal, saya dapat apa? Saya bekerja, saya dapat apa? Kalau ahlul tajrid kan enggak, saya beramal ya udah lillah. Allah mau ngasih silahkan, mau enggak juga silahkan. Itu adalah ahlul tajrid. Nah, ahlul asbab begitu. Nah, maka di hikmah yang keempat ini diingatkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, arih nafsaka minat tadbir. Ini sudah istirahatkanlah nafsumu, jiwamu dari tadbir, dari mengatur kehidupanmu, bahasanya begitu. Dari mengatur apa yang tidak bisa kamu capai. Misalnya kita berangan-angan, saya pengen punya rumah yang luasnya 10 hektar. Tidak usah kemudian kamu terlalu banyak berangan-angan, istirahatkan saja jiwa dan pikiranmu dari itu. Minat tadbir. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Famaqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik." Apa yang selain telah Allah kemudian melakukannya untukmu, jangan kemudian mengurusi untuk dirimu sendiri. Jadi bahasanya gini sederhananya, apa yang sudah Allah atur untuk dirimu, udah tidak usah kamu ikut campur urusan Allah, bahasa gitu. Istirahatkan saja pikiranmu mengatur ini itu gitu semuanya, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Kenapa? Karena bagi kita ahlul asbab, kita kan sering berangan-angan, sering punya ini, pemikiran ini, bercabang kemana-mana. Maka diingatkan oleh Ibnu Athaillah ini, istirahatkan pikiranmu dari mengatur hidupmu. Kenapa? Karena hidupmu sudah diatur oleh Allah. Bagi kita orang yang ahlul asbab, karena memang masih berpikir sebab akibat, ini nggak akan dapat makna ini. Kenapa? Karena bagi kita ya tadi, kita masih pikir, saya kan masih punya keinginan untuk makan, untuk minum, saya harus berusaha. Tapi bagi itu justru
terkadang kenapa? Karena kalau kita mencampuri urusan Allah yang sudah ada di situ, itu porsinya Allah yang mengatur hidup kita, berarti kita masuk ke ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang ahlus asbab, ketika berusaha berangan-angan ingin mencapai ini, angan-angan yang tidak jelas, ketika dia masuk di wilayah itu, ketika dia mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada ketidakpercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ibnu Athaillah meminta untuk istirahatkanlah pikiran dan jiwamu dari mengatur hidupmu yang sesungguhnya hidup itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diingatkan, arif nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Kalau kita urusan makan, kita mau ya urusan makan setiap hari kita makan, buat orang asal saya harus makan, cari rezeki biar makan. Allah tanpa diminta oleh kita pun Allah akan kasih makan buat kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahwa sesungguhnya apa yang seluruh makhluk hidup yang melata di muka bumi ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan binatang melata saja itu ditentukan, wa ma min dabbah. Ya. Di fil ard, binatang melata disebutkan, dabah itu kan binatang melata. Binatang melata saja sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Artinya kalau kita sudah ditentukan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita masih mencampuri urusannya Allah, ketetapannya Allah? Sudah percaya saja kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan rezekinya. Tapi sekali lagi, ini tidak kemudian meniadakan, nanti akhirnya kemudian kita berpikir ini akhirnya kita tidak berusaha, tinggal beribadah saja kepada Allah. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi kita terkadang, pikiran kita, jiwa kita, itu terlalu banyak mengatur hidup kita, sehingga porsinya yang harus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu mau dimasukkan, diatur oleh diri kita. Usaha kita tidak akan mampu sampai sana, tapi kemudian kita mengatur diri kita untuk sampai sana. Padahal itu sudah porsinya Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur diri kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan rezekinya. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahwa sesungguhnya setiap makhluk di muka bumi ini, bahkan binatang melata saja, Allah kasih rezekinya. Dan itu dibuktikan oleh Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini adalah seorang ulama saleh. Ibrahim bin Adam ketika suatu hari beliau bepergian membawa bekal makanan, tiba-tiba ada seekor kucing yang datang. Seekor kucing yang datang minta, dipikir Ibrahim bin Adam mikir bahwa ini kucing ini akan meminta makanan. Dikasihlah makanan bekalnya kepada kucing tersebut. Tapi apa yang dilihat oleh Ibrahim, ternyata kucingnya pergi. Wah, kalau kita kan dikasih makanan pergi, tapi dibawa makanannya. Wah, nggak dimakan. Ibrahim bin Adam kemudian penasaran, kenapa kucing ini pergi tidak dimakan makanannya? Dibawa dikiranya akan dimakan di tempat yang jauh, ternyata tidak. Makanan yang tadi diberikan oleh Ibrahim bin Adam hanya diletakkan di depan sebuah lubang. Pergi kucingnya. Dikasih makanan dibuang, nggak dihargai. Tapi tidak lama kemudian muncul seekor ular dari dalam lubang. Seekor ular memang dalam lubang kemudian mengambil makanan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Binatang melata, rezekinya nggak tahu dari mana, tapi Allah kasih rezeki. Perantaranya lewat kucing. Siapa yang ngasih? Allah. Perantaranya lewat Ibrahim bin Adam, lewat kucing itu yang kemudian kasih. Binatang melata saja sudah dikasih rezekinya, dan itu perlu keyakinan. Untuk meyakini bahwa hidup kita ini sudah diatur oleh Allah. Jadi apapun yang kemudian sudah diatur oleh Allah, jangan kemudian mencampuri aturan-aturan Allah tersebut. Sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sudah habis. Ada Isya. Ya. Ya, jadi itu aturan-aturan Allah. Ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Setiap aturan-aturan Allah kalau kita ikuti, ya sudah. Kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, istirahatkan dirimu dari tadbir. Karena kalau kita memikirkan setiap apapun kita akan stres. Ya. Kita akan pusing memikirkan besok kira-kira makan apa, gitu. Akan pusing. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, saya yakin Allah akan memberikan rezeki ketika saya berusaha. Allah akan menggantungkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ya, beda. Contoh sederhana. Ini contoh misalnya dari saya pribadi. Saya sudah bergantung ke bahwa suatu hari saya pergi ke seseorang mau istilahnya meminta jatah bagianmunya saya. Ada sebuah kondisi yang memang saya harus meminta jatahnya nih. Saya sudah menggantungkan bahwa ketika saya akan bertemu si A, saya akan dapat rezeki ini, dapat duit nih bahasanya. Jadi ketika saya ketemu, saya sudah dari awal ketika berangkat saya akan dapat duit. Buktinya ketika datang ke sana ternyata saya tidak dapat. Kenapa? Karena saya menggantungkan pada si A. Saya sudah bilang, oh nanti saya akan ketemu si ini, saya akan dapat uang. Karena saya menggantungkan harapan itu kepada si A. Tapi kalau kemudian beda ceritanya, saya sudah tidak punya uang sama sekali. Ini pernah terjadi kejadian, tidak punya uang sama sekali, tapi itu sudah berlangsungnya cukup lama. Tidak punya uang sama sekali. Kita kemudian berdoa sama, ya Allah, kalau memang Engkau ridho dengan apa yang saya lakukan, gitu, ya Engkau akan mencukupi rezeki saya. Gitu. Pergilah saya ke rumah, ke seorang sahabat. Datang sana, oh, udah makan belum? Udah makan belum? Ayo makan dulu, makan. Itu rezeki dari Allah. Karena kita menggantungkan harapan itu kepada Allah. Pulangnya dikasih sangu. Ini uang buat Allah semua. Kenapa? Karena kita menggantungkan itu kepada Allah. Dan ketika misalnya itu tidak terjadi pun, kita pulang tidak akan menyesal. Ya, kita pulang tidak akan menyesal. Saya sudah capek-capek ke sini nggak dikasih makan, nggak akan menyesal. Ya, kita berangkat kondangan di tengah jalan hujan, sampai kondangan makanannya sudah habis, pulang pasti gerutu kan? Makan datang udah hujan, capek nih. Datang sini makanannya udah habis, tidak dihargai oleh yang ini ngasih undangan. Itu pasti kan lelah, capek gitu. Itu nggak usah dipikirkan seharusnya gitu. Karena kenapa? Kita tidak bergantung kepada hal tersebut, kepada makhluk gitu. Kita bergantungnya kepada Allah gitu. Ketika tidak ada pun, ya sudah, alhamdulillah. Tapi ketika kemudian mendapatkan lebih, ya alhamdulillah, Allah ternyata memberikan lebih buat kita. Maka istirahatkanlah dari pikiran-pikiran, itu sudah Allah yang menentukan gitu. Jadi tidak usah lagi kemudian kita memikirkan kenapa saya tidak dapat makanan di undangan ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan, ya kita akan lelah sendiri. Istirahatkan pikiran-pikiranmu. Kenapa? Karena rezekimu sudah diatur oleh Allah. Bisa jadi pulang kondangan ternyata diajak makan oleh sahabat yang lain misalnya, atau saudara yang lain. Rezekinya yang lebih besar. Gitu. Maka istirahatkanlah pikiran-pikiranmu, istirahatkanlah jiwamu dari memikirkan apa-apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin disampaikan hikmah yang keempat oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi, nah bagaimana caranya untuk kita memulai untuk menghilangkan pikiran-pikiran kita dari tadbir, mengistirahatkan pikiran jiwa kita dari tadbir, itu ada caranya. Tidak kemudian lantas kita tiba-tiba langsung bisa, tapi ada tahapannya, ada strateginya, ada caranya agar kita bisa mengistirahatkan diri kita dari tadbir. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, itu saja kali Pak ini dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih atas materi pembahasan kami. Ibu, Bapak-bapak, ada satu menit kita ingin bertanya.
memilih asbab terus berarti ada tadi. Sekarang kita menyerahkan semua. Berarti itu kalau kita masuk istilahnya di dalam pasrah atau gimana? Pasrah ikhlas ya. Yang terakhir tadi yang keempat itu. Bukan. Pasrah menyerahkan kepada Allah semua juga ya. Nanti konsep larinya kepada konsep tawakal. Bagaimana tawakal ahlu tajrid itu, konsep tawakalnya sudah luar biasa. Saya contohkan misalnya istrinya Nabi Ibrahim. Ini konsep tawakal, masuknya ke konsep tawakal. Istrinya Nabi Ibrahim, Hajar, itu ketika dia akan mencari air, dia kan hanya berlari. Tujuannya hanya berlari. Bukan tujuannya, bukan mencari airnya, tetapi saya akan memberikan rizki buat anak saya. Ya. Itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat atau tidak dapat, ya dia akan lari cari. Mau dapat atau tidak dapat, makanya mau sana lah. Dia berusaha tetap sekuat tenaga, lari sana, lari sini, lari sana. Bukit antara Bainas Safa wal Marwah. Dia lari. Dari kemudian lari yang beberapa kali ini nggak dapat juga, padahal kan akhirnya ujungnya tidak dapat juga. Dapatnya dari mana? Ternyata rezeki itu dihadirnya dari anaknya, dari Ismail yang kemudian keluar Zam-Zam itu. Tetapi apakah kemudian Hajar kemudian mengeluh kepada Allah? Kan tidak. Kenapa? Karena dia sudah dari awal sudah meyakini bahwa takdir terbaiknya itu dari Allah. Ini semuanya Allah yang ngatur. Jadi kalau kemudian nanti suatu saat ternyata hasilnya kurang baik, ternyata ini Allah yang ngatur, bisa jadi suatu saat kebaikannya akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Tadi kita ikuti takdir dari Allah. Semoga kita diberikan manfaat. Baik, Ibu, terima kasih hadir. Alhamdulillah itu semakin banyak. Dan kami akan mengucapkan terima kasih dari Ibu atas dukungan untuk kontribusi dalam kegiatan kita. Semoga keberkahan Allah senantiasa berikan kepada Ibu dan keluarga. Amin. Baik, sekalian, dari kita sampai kegiatan malam ini yang kita sama-sama alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.